juga semua dalam keadaan sehat. Ya, kita juga semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Rose hari ini dengan baju pink sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi. Untuk tamu-tamu saya banyak sekali hari ini dan ceritanya semuanya menarik. Jadi ayo kita langsung ke pojokan membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Berita yang menjadi sorotan kita kali ini adalah lagi-lagi perseteruan antara Om Ben, Dena dan Ijong gitu ya. Ini padahal udah putusan lo tok gitu, tapi ternyata ya begitulah ya kehidupan ini ya. Diawali dari Om Ben nih, Om Ben bikin video di Instagramnya gitu ya. Dia ini apa sih kayaknya komen ke Emma itu kayaknya ibunya Dena gitu. Dia bilang, "Emma gak usah marah-marah ke anak saya itu maksudnya Ijong gitu ya." Dan pokoknya dia juga bilang pokoknya gitulah Dena juga nggak usah, ya kan udah cerai udahlah gitu, nggak usah ngurusin lagi Ijong mau apa gitu. Coba kita lihat nih cuplikannya berikut ini. Aduh takut, galak kayak Om Ben ya. Terkait dari part terakhir bahwa Dena jangan larang-larang Ijong mengenalkan anak-anaknya dengan temannya siapapun begitu. Kamu kan juga ngenalin nggak masalah gitu ya. Nah itu kemudian dibalas sama Dena di instastory-nya nih ya. Nih instastory-nya Dena kemudian nih seolah-olah ini menjawab ya gitu ya. Pokoknya dia cerita bahwa sudah ketok palu gitu ya Ijong pergi sama anak-anak. Terus katanya pengasuhnya tuh disuruh ditunggu di mobil. Tapi terus abis itu ketemu temennya perempuan terus dikenalin. Nah anaknya tuh cerita ke ibunya gitu. Anaknya cerita ke ibunya, dibilang aku dikenalin tadi sama temennya ini bapaknya, terus ya disuruh panggil Auntie katanya gitu. Nah yang poinnya Dena adalah kemudian anaknya itu bertanya itu siapa gitu ya. Itu siapa dan pertanyaan-pertanyaan yang buat Dena merasa itu susah untuk dia menjawab gitu ya. Karena emang udah gak sayang lagi ya sama mama gitu dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang kelas berat kayaknya tuh yang susah dijawab oleh orang tua manapun kayaknya gitu ya. Karena ya setelah perubahan anak-anak harus menghadapi perubahan gitu, ada ya begitulah banyak pertanyaan dan kayaknya mereka berdua belum menjelaskan secara lebih lebih jelas ke anak-anak gitu kayaknya, sehingga masih pada bingung nih ngomongnya gimana. Itu kayaknya yang melatari kenapa Dena ngomong gitu kali ke Ijong, dari keterangannya itu sih begitu ya. Nah ini terus tumben-tumbenan nih Ijong jawab kayaknya seolah-olah menjawab ya, karena ada di instastory-nya juga, di instastory-nya Ijong, tapi instastory-nya udah dihapus gitu, hilang. Cuman ya kita sih dapat aja gitu ya. Dia bilang itu cuman teman aja, dia bilang gitu ya. Kan biasa dipanggil onti. Kalau teman laki dipanggilnya uncle gitu ya. Gak ada masalah. Kenapa sih masalahnya, ada apa sih? Pokoknya jangan curiga lah gitu. Dan jangan nulis di sosmed untuk membenarkan diri sendiri dengan bawa anak-anak sebagai pembenaran. Dia ini marah-marah setelahnya. Saya ada rekamannya dan bukan seperti itu alasan yang dia utarakan ke saya gitu. Jadi kalau kata Ijong, Dena itu waktu itu marah, dan marahnya alasannya bukan karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak gitu, tapi hal lain gitu ya. Terus sudah cerai juga masih urusin hidup orang, lebih baik fokus sama hidup masing-masing untuk lebih baik ke depannya, fokus untuk anak-anak saja gitu ya. Seperti itu katanya gitu. Jadi nggak perlu drama begini mempermalukan diri dia sendiri gitu. Dan masing-masing mengaku bahwa anak-anak sangat dekat kepada mereka gitu. Aku yakin anak-anak semua pasti dekat sama orang tuanya ya. Cuman ada lagi yang menarik dari Ijong gitu. Ijong sesudah ini tadi malam gitu dia menulis sebuah quotes ya. Jarang-jarang loh Ijong. Quotesnya gini, stop galau, stop pencitraan, stop halusinasi. Kenapa harus menipu diri sendiri? Introspeksi diri itu penting untuk belajar tentang kesalahan kita dan menjadi lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Gitu ya. Kita waktu itu juga pernah wawancara Dena ya terkait dengan ya sesudah kemudian perpisahan itu kan kemudian nextnya kan memang ada lah. Bukan berarti setelah bercerai itu masalah kemudian serta-merta selesai. Karena ada anak-anak pasti ada hal lain juga yang harus mereka hadapi sebagai orang tua gitu. Ketika kita tanya kalau misalnya bapaknya anak-anak ini udah ada pasangan lain atau Dena juga ada pasangan lain tuh gimana gitu ya. Dan ini harapan Dena pada saat kita wawancara ya. Misalnya mantan udah ada pasangan lain yang dikenalin ke anak-anak, kamu akan gimana atau harapan kamu tuh gimana? Pengennya sih dia jalanin dulu aja, sama yakin dulu nih mantepin gitu. Ya mantepin dulu. Nanti begitu udah mantep ya setidaknya ada ngomong dulu nih sama aku gitu. Karena
anak-anak kan berada di dalam pengawasan aku dong gitu. Maksudnya aku pengen kenalin nih. Maksudnya jadi aku juga udah enggak lah, enggak cemburu, enggak apa gitu. Tapi itu dia, jadi setidaknya aku bisa briefing dulu sama anak-anak nih, nanti misalnya mau ketemu sama temennya papa atau apa. Menyiapkan ya. Pengennya begitu. Emang benar kamu katanya udah ngurus pergantian nama akun itu dari sejak Banget, dari sejak Juni. kamu berencana ngajuin gugatan atau gimana? Iya, jadi dari mulai gonjang-ganjing ya kan, bulan Juni tuh aku langsung cari Oh gitu? inilah, cari Dari mulai gonjang-ganjing Iya. udah mulai nyari? Oke. Udah ganti belum? belum lagi diproses. Lagi sekarang. diproses. Gitu ya. Ini sebenarnya semua hal ini bisa diselesaikan dengan ngobrol ya. Tapi ya gitu, perceraian itu tidak serta-merta menghilangkan rasa marah, tidak serta-merta memperbaiki komunikasi gitu ya. Dan tidak serta-merta memutus hubungan silaturahmi, apalagi kalau ada anak begitu. Ya, ini jadi panjang terus gitu. Nah, ini juga hal yang bisa kita bahas dengan bintang tamu kita yang berikut ini ya. Ini yang juga ramai, ini tentang mawar gitu ya. Mawar juga kemarin ramai diberitakan ketika baru kurang lebih 1 bulan lebih bercerai dari mantannya. Mantannya sudah menikah lagi dengan mantan pengasuh anak-anak gitu ya. Dan Mawar pernah menceritakan bahwa hal yang berat itu adalah karena karena tiba-tiba ada orang lain yang nanti akan menjadi ibu sambung anak-anaknya, dan menurut dia orang ini ya begitulah begitu ya. Nanti kita ajak ngobrol deh Mawar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Maisa Mawar, juara 3 kompetisi menyanyi tahun 2003, berusia 36 tahun ini pernah menikah dengan Steno Ricardo pada 2012 dan dikaruniai 3 orang anak, namun bercerai pada 7 Desember 2021. Perempuan yang 20 Februari lalu memposting puisi "Kukira Kau Rumah", ternyata toilet umum ini diduga mengisyaratkan mantan suaminya selingkuh. Keesokannya, sebuah wedding organizer memposting foto pernikahan Steno dengan Susi, mantan pengasuh anaknya yang bekerja hampir 2 bulan namun sempat vakum. Mawar yang ditalak pada 31 Agustus 2021 dan akta cerainya keluar pada 11 Januari lalu mengaku selama perceraian tidak didampingi pengacara dan surat perceraian yang diajukan ke pengadilan dibuat oleh Steno dan pengacaranya dengan dalih agar cepat selesai. Steno mengklarifikasi bahwa isi surat tersebut berdasarkan persetujuan Mawar dan sudah 5 kali direvisi. Benarkah sejak menikah lagi Steno belum menghubungi anak-anaknya? Dan bagaimana kelanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang ditudingkan kepada Mawar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mawar yang kemarin lagi berbincang. Halo. Aduh, kita jadi tahu banyak hal tentang kamu gitu. Kamu adalah ibu yang ngepel sendiri, jemur sendiri. Yes, Kuat. Dari awal menikah ya sampai dari anak awal 3. menikah alhamdulillah Sampai iya. anak Iya. 3. Dan kamu merasa kewalahan? Sejujurnya iya, ada rasa ya overwhelm Pasti pasti ada ya. capek, Makanya ketika punya anak 2 itu memang ada asisten rumah tangga, tapi sebatas asisten rumah tangga, nggak Bukan pernah yang punya bantuin neni, nggak. jagain anak gitu Nggak, ya? nggak. Karena tetap aja walaupun ngurus anak sendiri kan ya ibunya Iya. ngapain harus ada yang jagain. Iya. Baru setelah ada anak ketiga. Baru setelah ada anak ketiga, yang tadinya juga sebetulnya bukan diperuntukkan untuk neni ya, tadinya memang untuk bantu-bantu di rumah gitu. Tapi pada saat itu memang yang sekarang jadi istrinya itu meminta agar ibunya juga ikut bekerja. Jadi yang dulunya yang jadi istrinya ini sekarang jadi mertuanya juga. Jadi sekarang mereka bersama-sama. Yang baru itu. Iya. Oh ya, oke. Ada dia, ada saya juga sih Kak. Oh gitu. Kalau yang last salary itu saya sih. Oh gitu. Iya. Makanya saya bisa mengenali nomor rekeningnya Dia. istrinya, sebetulnya mertuanya. Itu karena saya yang biasa transfer. Baiklah. Oke, langsung. Ini kenapa dia duduk di sini? Aduh, Ini udah adalah pegang deh. kursi. Udah deh kalau rumpi begini nih. Nih. Kursi di mana kita ingin mendengar apa yang terlintas cepat atau jawaban cepat dari Mawar ketika mendengar kalimat Bismillah, Durjana bismillah. berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Mawar, ketika mendengar kalimat Mawar itu kalau di rumah emosian?
Tidak 100% benar. Tidak 100%. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat selama menikah Mawar itu sering banget minta pisah? Betul? Betul. Apa yang terlintas cepat? Mawar sakit hati tuh karena mantannya nikah dengan mantan pengasuh anak. Tidak. Tidak sakit hati ya, bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mawar tuh berkoar-koar sana sini nggak ada buktinya? Tidak benar, karena yang berkoar-koar bukan saya, tapi justru dari pihak sana. Oh gitu. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mawar lah yang selingkuh? Tidak. Tidak. Oke, silakan Mawar, kita duduk di sana. Biar panas ya. Kita Aduh, berat. Pemanasan dulu. Sini ya. Aduh, padahal kita tuh ketemu akta kita tidak pernah tahu ya apa Iya. yang sebenarnya saat itu pun sebenarnya kamu udah alami gitu kan? Alami apa dulu nih? Ya alami maksudnya ya masalah. Kalau masalah di pernikahan saya yakin Pasti semua ada pernikahan semuanya. pasti ada ya Kak Fen. Tapi ya pada saat kita terakhir ketemu di Rumpi waktu itu ya masih sangat kondisinya masih sedang sama-sama berupaya untuk mempertahankan rumah tangga lah. Pada saat itu masih ada upaya. Masih gitu. masih ada upaya banget. Padahal itu kan udah 3 tahun yang lalu ya. Ya 2019-20 ya. 2019 ya. 2019 itu bisa dikatakan masa-masa saya dan mantan itu lagi sangat baik-baik aja. Lagi sangat baik-baik. Lagi sering ngabisin waktu sama-sama. Berdua. Oh gitu. Jadi dengan Sama anak-anak. waktu cepat semuanya berubah Iya. dalam tempo 2 tahun. Sebetulnya worstnya itu 1 tahun 2021 itu terburuk Terburuk dari awal tahun. dari awal tahun. Ya, dari 2020 akhir ke berkelanjutan terus. Sebelum ada siapapun yang di rumah Sebelum ada iya. itu ada masalah. Dan Iya. kamu mulai minta cerai itu dari Terakhir itu di Juni 2021. Itu tapi kami bicara sangat baik-baik aja. Jadi Juni 2021 itu saya masih dinner sama mantan suami itu dinner pergi berdua gitu, terus ngobrolin soal ya kita tuh mau gimana, seperti apa. Saya jujur apa adanya bahwa saya sepertinya nggak bisa ngelanjutin lagi, saya bilang begitu. Kenapa? Karena sebetulnya ada sesuatu hal yang pernah terjadi dengan rumah tangga kami itu menjadi luka hati saya dalam sekali, dan itu tuh Mawar udah maafin, tapi untuk melepaskan bayangan itu di kepala itu nggak bisa. dan itu terjadi kapan? Sekitar 2014, ya. Udah lama. Sudah lama. Jadi kamu Jadi bertahan segitunya saya struggle untuk melupakan hal itu tuh cukup lama, yang menurut saya itu effort loh. Ya. Effort sekali gitu. Jadi kalau dibilang saya minta cerai terus karena memang luka hatinya berada di tahun 2014, gimana saya nggak ngucap, tapi bukan berarti minta cerai itu kan bukan berarti saya juga hanya diem nunggu hasil, enggak kan, sama-sama berusaha. Karena ya kalau misalnya dibilang saya nggak berusaha, dari 2014 itu baru punya anak 1, nggak mungkin jadi 3, ya kan. Gitu. Oke, ini ada artikel bahwa kamu ya kemarin juga sempat ada beredar gitu ya, Iya. hasil persidangan yang menyatakan di situ kan ini kan sebenarnya Ya. kan dia yang selingkuh gitu. Oke. Kemudian Mawar juga sempat klarifikasi di Instagramnya Oke. bahwa dia pada saat itu terpaksa menandatangani semuanya yang ngatur di sana, Ya. lawyernya katanya untuk lawyer berdua gitu kan. Jadi begini, sebetulnya ada dua case yang sebetulnya tidak berhubungan, tapi jadi berhubungan. Jadi gini, sebetulnya pada awal tahun tuh saya pernah ada ngobrol sama temen sebatas chat saja, karena memang saya tidak pernah merespon lawan jenis dari begitu saya menikah dengan mantan suami itu tanpa harus disuruh, saya sudah clean up yang namanya phone book, bahkan saya ganti nomor. Ya, saya meminimalis sekali rasa cemburu karena saya pun orangnya lumayan cemburuan. Jadi apa yang saya tidak mau terjadi itu akan saya hindari. Nah, jadi pada saat itu ketahuan chat sama dia bertanya gini-gini, saya bilang, kami teman, kami pernah bertemu, kami pernah berkenalan itu 13 tahun yang lalu. Sebelum ada kamu ya, udah lama nggak ketemu, ngobrol lah gitu, terus tidak lebih dari itu. Akhirnya setelah kita ngobrol, dia memaafkan, sudah. Entah kenapa tiba-tiba sekitar 1-2 minggu, dia tiba-tiba bilang, Mawar, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu udah punya anak. Saya bilang, iya.
dia ngajak saya bicara, terus dia bilang, saya ingin kamu menandatangani ini. Karena pada saat itu saya kembali mulai ngomong kalau udah deh kita pisah aja. Dan saya akan menggugat duluan pada saat Kamu itu. sudah ngomong begitu? Iya. Dia sudah setuju waktu kamu? Tidak, enggak. Dia bilang kalau saya mau gugat cerai, saya pastikan kamu tidak memiliki hak asuh anak. Karena ada surat itu, ada surat yang saya tanda tangani itu, yang hanya karena dia menemukan saya chat. Oke. Jadi ini chat ini terjadi di awal tahun 2020. Iya. Kenapa saya begitu? Saya mau menandatangani dengan, karena saya tuh paling nggak bisa kalau ancamannya udah anak. Dia bilang sama saya bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan anak itu dari masalah saya itu kerja di entertain, tidak memiliki fixed salary, saya tidak punya properti milik pribadi. Pengancamannya seperti itu, bahwa itu dipastikan anak-anak tidak akan bisa jatuh ke saya. Dia mengizinkan saya gini, aku boleh, jadi kapasitas kamu di sini hanya kunjungan sama anak kamu. Aku akan mengizinkan kalau kita bercerai, anak-anak bersama saya, kamu 1 minggu sekali boleh datang ke rumah, tapi hanya datang, tidak boleh menginap. Oke. Itu baru dia bicara begitu pun bayangan di kepala saya udah kayak mimpi buruk. Saya nggak akan mungkin bisa pergi meninggalkan rumah tanpa anak-anak gitu. Pengen nangis dah kalau udah cerita soal anak. Terus habis itu, terus karena saya maunya tidak mau dipisahkan dengan anak saya ngucap sama dia. Saya mungkin hal ini hanya bisa dibuktikan dengan kejujurannya mantan suami ya, karena memang tidak ada bukti, karena kami kan ngobrol berdua, tidak ada saksi saya hanya anak kecil gitu, umur 3 tahun. Jadi saya bilang sama dia kalau gini, udahlah kalau memang saya harus menjalani sisa hidup saya dengan pernikahan saya yang seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah pisahkan saya dengan anak-anak. Saya bilang begitu sama dia. Oke. Kita masih akan bahas lagi. Sekarang dengan dia menandatangani perjanjian itu, hak asuh anak sekarang jatuh ke tangan siapa? Hak asuh. Dan apakah tidak ada yang memberitahu? Rumah dibeli dalam pernikahan kan? Semua yang kita miliki itu semua didapatkan dari pernikahan. Dan kamu dapat bagian apa dari Gonogini? Saya tidak meminta Gonogini, tapi karena sekarang saya meminta anak-anak, otomatis saya bilang, apa yang kita dapatkan selama kita menikah, kamu tidak boleh mengambilnya. Itu baru saya ucapkan ketika dia menikah ya, dengan yang itu. Nah, itu bukan karena sakit hati dan bukan karena cemburu ya. Dan ancaman bahwa kamu kalau minta cerai tidak akan dapat properti, itu adalah hal yang sering sekali terjadi begitu, pengancaman terhadap perempuan.